Baik teman-teman sekalian, ini adalah tampilan dasar daripada OBS ya. Kalau Anda menggunakan OBS sekarang sudah versinya 26.1.2 1 ya. Nah, ada 4 tempat kerja yang perlu kita perhatikan ya, yang akan sering kita manage itu. Yang pertama adalah scene. Di sini ada scene. Kemudian ada source, kemudian ada audio mixer, kemudian ada control. Nah, scene ini gunanya adalah untuk kita menempatkan tampilan-tampilan tertentu. Jadi di sini kita buat kelompok tampilan. Kemudian tampilannya apa? Nanti itu kita buat di source. Kemudian suaranya akan muncul apa, kita di audio mixer ya, di audio mixer. Kemudian nanti di sini ada kontrol, nanti saya akan jelaskan satu persatu apa kegunaan daripada alat-alat yang ada di sini. Yang pertama kita berbicara tentang scene. Scene itu kalau di dalam dunia perfilman atau di TV-TV mungkin Anda sering nonton ya. Scene itu adalah tayangan-tayangan yang terpisah. Ada scene 1, scene 2, scene 3 dan seterusnya. Ada kalanya nanti scene 1 muncul, kemudian setelah scene 1 akan muncul scene 2, setelah itu bisa saja balik ke scene 1 atau menuju ke scene 3. Jadi ini yang saya bilang tadi, kotak-kotak tempat kita membuat tampilan. Contoh yang pertama misalnya ini saya akan buat, tinggal klik aja tanda plus. Ya, tanda plus di sini diklik maka akan muncul add scene. Kita bisa misalkan seminar. Oke, klik OK, maka ini sudah kita berada di scene seminar. Nah, di scene seminar ini belum ada tampilan apapun, blank ya, blank. Untuk itu kita perlu mempersiapkan apa saja yang akan tampil. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ini kita lagi melakukan kegiatan persiapan ya, belum kita live dan lain sebagainya, karena kita harus menyiapkan apa yang akan kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, scene pertama ini adalah scene seminar misalnya. Yang akan muncul di sini apa saja ya, saya akan coba memunculkan beberapa source yang standar saja yang akan kita munculkan. Nah, untuk menambah source atau sesuatu yang nampil ini di sini ada tanda plus, kita klik saja. Nah, banyak macam yang bisa kita gunakan di sini. Yang pertama kita bisa hanya audio input, bisa juga. Kemudian audio output juga boleh. Kemudian browser, kalau browser ini nanti Anda harus cari URL, kemudian Anda taruh di sini. Color source ini untuk kita, apakah di sana nanti akan ada manajemen color. Kemudian display capture, kalau display capture ini kita akan tampilkan segala sesuatu yang tampil di komputer kita ini. Kemudian game capture, ini adalah kita meng-capture di game tertentu. Kalau kita lagi main game, maka kita mau live, maka kita capture gamenya. Image, ini segala bentuk gambar bisa kita tampilkan. Image slideshow, kita bisa menampilkan gambar bergerak atau berubah-ubah ya, slideshow. Kemudian media, ini Anda bisa tampilkan video dan lain sebagainya. Kalau Anda punya video yang akan ditampilkan dalam online-nya. Kemudian NDA source ini adalah tentu dia berasal dari output yang lain. Jadi ada NDA nanti mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan seperti apa yang disebut dengan NDA dan contohnya. Kemudian ada scene, ada menampilkan scene-scene tertentu. Kemudian ada teks, kemudian video capture. Video capture ini tentu kita ambil dari kamera ya. Kemudian Windows capture, ini adalah kita bisa mengcapture Windows yang kita buka, aplikasi-aplikasi tertentu yang kita buka. Nah, biasanya dalam kita melakukan kegiatan di masa pandemi ini adalah kita menampilkan Zoom ya, misalnya menampilkan Zoom atau meeting online ya, apapun itu. Artinya bahwa kita membutuhkan Windows Capture. Kita mau mengcapture hal tertentu. Misalnya di sini saya klik Windows Capture. Kemudian kita tulis namanya, misalkan
ini adalah zoom ya, misalnya zoom, kemudian kita klik OK, maka kita tinggal pilih zoom meeting. Nah, yang paling penting di sini adalah supaya tampilan di sini ini adalah sesuai dengan yang ada di Zoom, maka kita gunakan grafik Windows Graphic ya. Contoh ini saya klik Windows Graphic, maka berubah, tadinya blank putih sekarang menjadi tampilan yang sesuai dengan Zoom. Kemudian yang Windows Match ini Anda bisa pilih tengah, bisa juga pilih yang paling bawah ya. Ini untuk memastikan nanti kesamaan antara yang akan Anda show dengan yang tidak. Kemudian tinggal klik OK, maka muncullah scene 1, isinya adalah YouTube ini. Nah, tentu di dalam kita mau menampilkan sesuatu, kita pengen bersih ya. Kita tidak pengen lihat ini ada di bawah, ini ada beginian, kemudian di atas ada blank-blank. Maka kita tinggal klik ALT, tekan ALT, kemudian tarik. Ini untuk cropping ya, untuk cropping, crop sesuai keinginan. Baru nanti kalau sudah, maka ALT nya dilepas, Anda bisa sesuaikan, dan jangan klik apa-apa, tinggal Anda tarik di sini pojok, sesuaikan besar layarnya, misalnya seperti ini. Kalau sudah sesuai dengan yang kita inginkan, maka langkah terakhir adalah Anda tinggal ini Anda tinggal tanda gembok ini Anda kunci saja, supaya nanti dalam prosesnya ya, supaya nanti dalam dalam ini kan nanti akan istilahnya belajar mandiri, kita gembok saja supaya nanti dalam proses editing yang lain itu tidak akan berubah. Nah, kita sudah punya tampilan yang pertama, yaitu layar yang ingin kita tampilkan. Nah, tentu kita di sini kalau mau melakukan namanya streaming dan lain sebagainya, tentu kita punya identity ya. Kalau di dalam TV biasanya identitasnya dengan menggunakan logo tertentu. Maka dalam seminar satu ini kita tambahkan logo, tinggal add, kemudian cari gambar, misalnya image, misalnya ini adalah logo ya, tinggal OK. Nanti tinggal cari di browse aja di komputer Anda apakah Anda punya logo atau tidak. Misalnya ini logo logo saya misalnya ya, misalnya ini logo saya. Oke, tinggal klik OK. Tentu logo ini gambarnya akan sangat besar sekali, jadi tinggal disesuaikan aja dengan metode yang tadi, yaitu dengan tarik-tarik aja, kemudian tentukan di posisi mana Anda ingin taruh logonya. Nah, selain logo, tentu kita pingin ada sesuatu yang kita biasanya tulisan ya, di teks berjalan dan lain sebagainya. Ini kita tinggal add, kemudian teks, kemudian kita tulis tulisan berjalan. Nah, untuk konteks tulisan berjalan dengan tulisan yang lain, ini sebenarnya secara pembuatannya sama, cuma bedanya nanti di pengaturan. Misalnya tulisan berjalannya ini adalah, misal saya kopikan dari Google aja, ya, tulisan berjalan ini ya, tentunya isinya adalah terkait atau deskripsi tentang kegiatan. Mungkin saya coba sembarang. Tulisan berjalan ini tentu isinya adalah terkait dengan kegiatan atau deskripsi kegiatan. Maka tinggal Anda ketik di sini, atau boleh Anda copy paste dari tempat lain, sehingga nanti akan terbentuk tulisan seperti ini. Kemudian Anda tinggal ya disesuaikan ya seberapa banyak tulisannya. Bisa sebanyak mungkin tulisannya, tapi biasanya ini tidak terlalu banyak, biasanya 1-2 paragraf. Oke, kalau sudah kita bisa sesuaikan. Kalau Anda lihat di sebelah sini, ini adalah tulisan yang tercipta. Anda bisa sesuaikan warnanya. Misalnya warnanya ya tinggal Anda ganti color di sini, misal warna merah, maka dia akan warna teks ya. Di teks ini Anda ganti merah, maka dia akan berganti merah.
dan seterusnya. Mungkin di sini saya akan pakai warna putih, tapi saya kasih backgroundnya adalah background warna merah nih ya. Nah, kenapa backgroundnya masih transparan? Karena ini belum kita tarik. Ya, kalau kita tarik maka akan lihat perubahannya. Maka saya buat transparan di tengah aja begini, kemudian saya oke. Nah, tentu ukuran tulisan kita ini terlalu besar ya. Maka kita bisa kecilkan, sebenarnya bisa saja dengan kita tarik. Oke, untuk mengecilkan Anda tinggal tarik saja, kecilin seperti ini, tarik terus menerus. Paling enak itu adalah narik di bagian tengah nih. Kalau geser nih ada bagian tengahnya, kita tarik ke bawah, ke tengah lagi, kita tarik ke bawah lagi, sampai sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Misalnya ini ukuran yang saya inginkan. Oke, sekarang ini masih belum berjalan ya, karena tadi kan kita pengennya teks berjalan. Nah, biasanya teks itu ada dua bentuknya, adalah teks berjalan sama teks yang diam saja. Biasanya nama acara dan lain sebagainya itu diam saja. Kalau ini karena ini info atau deskripsi, maka ini kita buat jadi teks berjalan. Caranya adalah klik di nama di sini di tulisan berjalannya. Oh ya, sebelumnya kalau sudah ready penempatan, jangan lupa untuk kuncinya digembok. Oke, kemudian tulisan berjalan kita klik kanan, kemudian kita filter, kita tambahin filter, kita tambah scroll. Scrollnya boleh dinamain, boleh tidak. Kita klik OK. Untuk berjalan Anda bisa geser kanan ke kiri. Kalau Anda geser kanan maka dia berjalan ke kiri. Kalau Anda geser kiri maka dia berjalan ke kanan. Nah, dalam hal ini saya ingin dia bergeser ke kiri, maka saya geser ke kiri. Nah, untuk kecepatannya ini tergantung dari Anda taruh berapa di sini ya. Anda bisa langsung pakai nilai dan Anda bisa pakai geser. Saya mungkin cukup sampai di sini, kemudian saya close, maka teks saya sudah berjalan. Nah, sampai sini teman-teman sekalian, maka menurut saya kita sudah punya scene 1 atau scene dasar yang sudah bisa live ya. Ada tampilannya, ada logonya, ada teksnya. Untuk tampilan-tampilan yang lain Anda bisa berkreasi dengan menambahkan source di sebelah sini. Terserah nanti mau nambahkan apa saja, silahkan berkreasi sendiri, tergantung dari kebutuhan acara yang Anda ingin lakukan. Oke. Nah, dalam hal ini bagaimana penggunaan scene? Ini kan cuman kita buat baru satu scene ya. Jadi nanti kalau ada tampilan selain ini ya, ada tampilan selain ini, maka Anda mesti buat scene yang lain. Caranya bisa Anda add scene tambah baru, atau sebenarnya Anda bisa duplikat dari sini. Klik kanan kemudian duplikat, jadinya adalah seminar 2 ya, scene seminar 2. Maka seminar 1 sama seminar 2 tampilannya akan sama. Nah, kan pasti tentu tidak sama scene 1 dengan scene 2. Untuk itu kita harus melakukan perbedaan di mana? Nah, tentu berbeda itu kalau di tulisan berjalan pasti akan tetap, logo pasti akan tetap, yang berbeda adalah di sini, di zoomnya. Ini yang kita delete ya, pakai min. Kemudian kita ambilkan lagi source untuk scene kedua. Apa misalnya source untuk scene kedua ini adalah tampilan yang lain, tampilan Windows yang lain, maka kita capture Windows. Ini misalnya adalah desktop misalnya ya, mau tampilkan desktop. Oke, kita klik. Nah, misalnya oke, kita pengen tampilin di scene kedua ini adalah halaman browser kita, maka ini kita pilih yang Chrome. Jangan lupa ini pilih Windows ya, supaya dia sesuai. Kemudian ini bisa pilih tengah, bisa pilih bawah, mana saja. Tinggal klik OK. Nah, jadi ini adalah scene kedua. Nah, bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya bisa Anda nanti ubah-ubah. Nih scene satunya seperti ini, scene 2-nya seperti ini. Oke. Kembali lagi, ini scene 1, ini scene 2, ini scene 1, ini scene 2. Sehingga dalam proses peralihan nanti akan seperti ini di dalam tampilan kita di streamingnya. Nah, kalau kita sudah mempersiapkan seperti ini, misalnya persiapan kita sudah cukup, kita cuma punya 2 scene, scene pertama sama scene kedua,
maka tinggal kita bagaimana manage untuk online-nya. Untuk ke online-nya tentu Anda harus memilih ya, harus Anda memilih mau online di mana. Nah, dalam kesempatan ini saya akan tunjukkan, kita contohkan saja online-nya di YouTube ya. Maka Anda seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa Anda harus memiliki akunnya, akun YouTube ya. Kalau Anda mau live di Facebook ya Anda harus punya akun Facebook. Kalau mau live di IG maka harus punya live IG. Untuk itu kita harus masuk ke akun YouTube untuk kita nanti koneksi ke dalam OBS-nya. Maka saya akan ke YouTube terlebih dahulu. Misalnya ini adalah saya ke YouTube saya dulu ya. Oke, saya ke YouTube. Ini YouTube saya. Oke, misalnya ini adalah YouTube saya, maka saya bisa Anda klik di sini langsung tanda tanda kamera, kemudian Anda bisa go live. Nah, setelah muncul setelah muncul seperti ini, maka Anda tinggal buat scheduling aja. Scheduling ini adalah yang sudah lama, Anda bisa gunakan lagi. Saran saya buat baru ya, create new. Kemudian di sini misalnya latihan live ya. Latihan OBS. Dan kemudian ini mau public atau tidak, deskripsinya mau diisi silahkan, thumbnailnya mau ditampilkan silahkan. Thumbnailnya misalnya Anda tinggal pilih aja, misalnya ini. Kemudian ini not untuk children ya. Kemudian kita create. Nah, kalau kita sudah create maka akan tampil seperti ini, latihan OBS. Kemudian yang penting kita akan ambil adalah di sini. Ini key streamnya kita ambil, kita klik aja copy di sini. Nah, untuk memudahkan ini opsi aja ya. Biasanya memudahkan implementasi ini di enable live-nya ini otomatis ya, otomatis. Maka harus Anda lakukan seperti itu. Jadi ketika kita on-kan OBS di stream OBS-nya kita start, maka ini otomatis start. Kalau ini kita tidak off-kan, tidak kita on-kan, maka ketika kita start OBS, maka di sini perlu ada klik untuk start atau go live nanti yang keluar. Namun kita pakai yang ini saja ya, yang start. Jadi kita nggak akan kembali ke YouTube lagi kalau sudah ke OBS. Kita klik start, maka di YouTube-nya akan otomatis start. Nah, kalau kita sudah copy URL-nya, maka tugas kita selanjutnya adalah koneksi antara OBS dengan YouTube kita dengan menggunakan keystream tadi. Di mana tempatnya? Kita di kontrol. Nah, di kontrol ini yang kita ambil adalah di setting. Klik setting, maka akan muncul settingnya. Di sini ada general, ada stream, ada output, ada audio, ada video, ada hotkey, ada advance. Untuk menyambungkan dengan YouTube, kita klik di stream. Kemudian di sini ada pilihan, ada YouTube, ada custom, ada Twitch, ada YouTube dan lain sebagainya, ada Facebook. Anda pilih yang RTM ya, YouTube RTM. Kalau untuk yang biasa, kalau untuk yang game nanti Anda bisa pilih yang RTMS beta. Nah, di sini Anda pilih YouTube, kemudian stream key-nya Anda tinggal copy di sini ya. Anda copy, paste. Kemudian jangan lupa di apply, kemudian di OK. Maka OBS kita sudah connect dengan si YouTube-nya. Oke, OBS kita sudah connect dengan si YouTube. Nah, kalau OBS kita sudah connect dengan YouTube, sekarang adalah kita udah siap ataupun sudah ready untuk live. Cuman di dalam proses live nanti tentu akan ada tambahan, mungkin ada tambahan scene, ada tambahan teks, ada perubahan layar dan lain sebagainya. Untuk itu Anda harus memanfaatkan di sisi kontrol. Nah, di sisi kontrol ini ada beberapa hal, saya akan jelaskan.
Yang pertama adalah start streaming. Ini kalau kita sudah ready, maka tinggal klik aja start streaming. Start record. Kalau ini yang saya jelaskan tadi di materinya, ada istilahnya langsung live, ada istilahnya on demand. Kalau mau nanti on demand, maka Anda start record supaya nanti hasilnya itu adalah ke record, kemudian nanti kita bisa edit sebelumnya baru kita upload. Kemudian start virtual ini untuk kita bisa menampilkan di Zoom. Jadi layar OBS kita ini akan menjadi layar di Zoom. Kemudian studio mode ini untuk kita controlling. Ini yang paling penting kalau sudah berjalan. Ini saya klik maka akan seperti ini. Sebelah kanan ini tampilan yang live, sebelah kiri ini adalah yang belum tampil. Ini bisa kita edit-edit dan tidak akan tampil di live. Sehingga apa yang dilakukan di dapur lah istilahnya ya. Kalau ini namanya dapurnya, itu tidak akan terlihat di live. Apapun yang terjadi di dapur itu tidak akan terjadi di live kecuali kita sudah transisi. Kemudian setting ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita di sini ada exit, nggak perlu. Nah, yang paling penting adalah Anda harus membuat tampilan studio kalau Anda sudah ready untuk memanage. Kalau sudah, maka Anda tinggal klik stream saja. Nih, klik stream. Ketika Anda klik stream ini, maka otomatis di YouTube-nya sudah jalan kalau kita sudah menggunakan sistem otomatis tadi. Apa tandanya di YouTube-nya baik? Ada beberapa. Satu, ini tandanya hijau. Kalau di sini tandanya merah atau kuning, maka ini artinya internet Anda tidak cukup atau tidak kuat untuk live streaming. Yang kedua adalah bisa Anda kontrol di YouTube-nya sendiri ya. Anda pergi ke YouTube-nya, kemudian Anda kontrol di situ seperti apa. Biasanya kalau saya melakukan kegiatan streaming, saya ada kontrol YouTube dan lain sebagainya. Jadi saya tidak menggunakan satu device. Nah, karena pada dasarnya memang untuk live streaming itu tidak bisa menggunakan satu alat dan satu orang. Harus ada tim, kemudian harus ada beberapa alat. Artinya sistem streamingnya harus ada. Nah, teman-teman sekalian, jadi bagaimana cara kita melakukan stream? Ya ini seperti ini kita udah stream. Kemudian kalau ini memang ini kan yang tampil sekarang ini adalah seminar 2 ya. Kita bilang aja ini scene 1, ini scene 2 ya. Nah, sekarang kita mau rubah kita mau oke. Ini perhatikan bahwa kalau di seminar 1 ini ada logo, ada teksnya. Sebenarnya di seminar 2 ada juga, cuman kita salah di sini nih. Desktopnya kita taruh paling atas, artinya dia menimpa semua. Maka ini harus kita geser paling bawah. Maka akan muncul sekarang sudah ini. Nah, perhatikan bahwa ketika saya geser-geser itu yang berubah cuma di dapur, yang di streamnya belum. Maka inilah gunanya dapur ketika ini kok logonya nggak keluar, ini salah tadi kita masih di atas, maka kita taruh di bawah, maka tinggal kita transition, maka dia akan berubah ke situ. Oke, ini kan scene 2. Selanjutnya adalah munculin scene 1. Oke, ini scene 1 ya, berbeda dengan scene 2, maka scene 1 muncul. Oke, seperti itu. Baik. Kita sudah dapat melakukan stream, kita sudah melakukan persiapan, kita sudah tahu fungsi alat-alat. Oke, yang terakhir yang saya jelaskan adalah tentang audio. Nah, ini yang paling penting. Saya pernah pengalaman audionya ketika saya live streaming, ternyata saya di dapur itu audionya muncul. Kenapa? Karena ini saya aktifkan. Maka ini harus Anda off. Supaya kalau Anda ngomong seperti ini, seperti saya sekarang, tidak terdengar di sini. Nah, ini jangan sampai off karena ini akan memunculkan apa yang terputar di dalam desktop kita. Jadi misalnya ada yang ngomong di Zoom dan lain sebagainya, ini akan terputar. Itu ya. Jadi kalau kita mau ngomong di live-nya ya ini harus on. Kalau kita tidak pengen keluar yang biasanya dapur itu kan ribut, maka ini nggak boleh di on kan. Oke. Itu teman-teman sekalian penjelasan saya tentang penggunaan OBS untuk live streaming. Saya rasa Anda sudah paham apa itu scene, kemudian apa itu source, kemudian apa itu audio, kemudian apa itu kontrol. Semoga bisa bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan kita buka sesi pertanyaan.
Terima kasih.